Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum, yakni Ibu Helna Nalis MPD, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah, saya Haja dari kelas PAI 6B NIM 1812145 akan menyampaikan skenario pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih kelas 11 semester 1. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah. Poin yang pertama mengenai mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, kompetensi inti. Terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial, dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi yang ketiga mengenai memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi yang keempat mengenai mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya, baik di sekolah maupun mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Next, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya. Kompetensi dasarnya ialah yang pertama, menjelaskan hukum pembunuhan dan hikmahnya. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang kisos dan hikmahnya. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang diat dan kafarat beserta hikmahnya. Dan yang keempat adalah menunjukkan contoh-contoh kisos, diat, dan kafarat dalam hukum Islam. Nah, selanjutnya standar kompetensi yang kedua adalah memahami ketentuan Islam tentang hudud dan hikmahnya. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang zina dan qadzaf beserta hikmahnya, menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang minuman keras beserta hikmahnya, dan yang ketiga adalah menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang mencuri, menyamun, merampok, dan hikmahnya. Yang keempat adalah mengenai ketentuan hukum Islam tentang bugot beserta hikmahnya. Oke, kompetensi selanjutnya memahami ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Kompetensi dasarnya ialah menjelaskan proses peradilan dalam Islam dan mengidentifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Oke, next, poin kedua mengenai menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Materi ini dirujuk dari buku siswa fikih dari Kementerian Agama Jakarta tahun 2015 untuk Madrasah Aliyah kelas 11. Yang pertama, materi yang akan dibahas dalam pelajaran fikih kelas 11 semester 1 ini adalah bab yang bertemakan jinayat dan hikmahnya. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukbah. Jarimah menjangkau 2 kelompok, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta saksi hukumnya seperti kisos, diat, dan kifarat, dan hudud dibahas pada materi yang kedua. Nah, materi yang keduanya ini ialah pembahasan selanjutnya, yaitu bab kedua yang membahas tema mengenai hudud dan hikmahnya.
Hudud adalah bentuk jama dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Secara bahasa, arti hudud ialah pencegahan. Sedangkan secara istilah syar'i, hudud adalah hukum-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan, yaitu bisa saja tentang kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti berzina, qazaf, mencuri, merampok, meminum khamar, murtad, bughot, dan hirabah. Oke, next. Yang ketiga itu ialah tema peradilan dalam Islam. Berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari aplikasi nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa agama Islam. Pembahasan dalam bab ini menyangkut masalah peradilan dalam Islam yang terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta beberapa masalah yang menyangkut pembahasan hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah. Oke, kita lanjut ke poin ketiga mengenai mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama, tujuan dalam pembelajaran materi di atas ialah yang pertama, diberikan kesempatan untuk mengkaji materi tentang jinayat, penganiayaan, kisos, diat, dan kafarat. Kemudian zina, qazaf, minum khamar, mencuri, menyamun, perampok, dan perompak, serta bugot. Yang ketiga, peradilan, hakim, saksi, penggugat, dan bukti, serta tergugat dan sumpah. Yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli atau akli terkait dengan materi di atas. Terus, peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang materi tersebut, serta peserta didik diberikan kesempatan menelaah materi dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi di atas. Poin kedua yaitu adalah metode dan model pembelajaran yang digunakan pada materi di atas ialah diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pemecah masalah atau problem based learning. Nah, yang ketiganya ialah cara menyampaikannya itu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu terdapat bagian yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Pertama, peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama, dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang kedua, peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, surat atau ayat pilihan. Yang ketiga, guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian. Posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian, guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Nah, setelah pendahuluan, kita beranjak ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti di dalamnya terdapat siswa menyimak penjelasan mengenai pengertian, makna, dan contoh materi mengenai jinayat, penganiayaan, kisos, diat, dan kafarat, dan juga zina, qazaf, minum khamar, mencuri, menyamun, perampok, dan perompak serta bugot. Dan membahas mengenai peradilan, hakim, saksi, penggugat, dan bukti, bayinah, serta tergugat dan sumpah. Nah, selanjutnya mengenai siswa mengamati dan memberi komentar, gambar, atau tayangan yang terkait dengan materi di atas. Dan siswa membaca materi tentang pengertian, makna, dan contoh dari materi di atas dan memaparkannya. Terakhir adalah siswa menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan. Setelah kegiatan inti, kita lari ke penutup. Di bawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara demokratis, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga guru memberikan reward kepada kelompok terbaik
yakni kelompok yang benar dalam mengidentifikasikan materi di atas. Dan juga guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. Dan yang terakhir adalah bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Oke, lanjut ke materi yang terakhir mengenai media dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Medianya adalah video pembelajaran mengenai materi di atas, dan alatnya adalah komputer atau laptop dan juga LCD proyektor. Oke, kita lari ke poin terakhir mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran. Ide-idenya itu terdapat 3 tema ya. Tema yang pertama adalah mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai dengan pembahasan tentang jinayat dan hudud. Dengan metode ini, siswa dapat berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah mengenai materi yang akan dibahas. Juga dapat membuat siswa bertanya kepada anggota diskusi serta kepada guru jika masih ada hal yang belum dimengerti. Kemudian yang kedua adalah tema mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Metode ini digunakan pada pembelajaran dengan proses, yaitu dianggap sesuai dengan pembahasan mengenai berzina, qazaf, mencuri, merampok, meminum khamar, murtad, bughot, dan hirabah. Dengan metode ini, siswa lebih fokus dan terarah pada materi serta pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Kemudian, bab yang terakhir mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan menggunakan metode pemecah masalah atau problem based learning. Metode ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus, mentimulasi diskusi kelompok. Kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Media ini digunakan karena memiliki kecocokan dengan materi mengenai hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah. Sehingga metode ini dapat membuat siswa dapat menjadi lebih aktif dalam mencari informasi terkait kasus, dan suasana kelas pun tidak membosankan. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.